Oke, ketemu lagi dengan saya Fani Latifah dan tentunya Master Wendy Mikael di segmen Anda Bertanya, WM Menjawab. Jadi buat kamu yang punya banyak pertanyaan, boleh komen di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan dibuatkan video di YouTube kita selanjutnya ya. Tulis aja di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bang Wendy. Sebentar, kita lihat pertanyaannya. Bang, katanya gimana caranya mengubah hidup jadi kaya raya? Siapa yang mau kaya? Silakan Bang Wendy. Mengubah hidup kaya raya gitu ya. Saya ini banyak banget orang yang bahasanya pingin kaya raya. Yang perlu kita ketahui, apa definisi kaya raya bagi dirimu masing-masing dulu. Nah, teman-teman boleh ketik ya berarti ya di komentar definisinya kaya raya buat kamu tuh apa gitu. Nah itu dulu. Karena kalau nggak tahu definisinya di dalam diri kita apa, artinya kita tidak memprogram di bawah sadar, maka si bawah sadar juga dia bingung harus mau ngasih kamu apa, nggak jelas. Jadi jelas dulu definisi dari kaya raya ini menurutmu apa, dan taneminnya seperti saya bilang selalu di bawah sadar. Bawah sadar itu adalah pikiran kita yang di dalam bawahnya kita bahkan sudah tidak menyadari hasil dari pikiran kita berulang-ulang. Nah ini penting. Ada orang yang mau kaya raya tapi dia taunya ya kaya raya kayak uang doang, Berkelimpahan uang gitu, uang. Sebenarnya enggak, kaya raya itu enggak melulu tentang uang. Bukan hanya tentang uang. Jadi apa aja doang kaya raya berarti? Sesuai dengan tangan kita nih Van. Ini tangan kita pemirsa, tangannya pegang 5 kan? 5. Bukan 6, bukan 3. Kecuali cacat ya. Saya yakin kamu gak cacat. 5 ini ternyata adalah bahasa itu kalau kitab di dalam diri kita. Bacalah kitab. Kitab itulah maksudnya kitab tubuh kita nih. Ini aja udah kalau kita baca ini kan. Ini tuh tanda. Ya, tanda. Ayat itu tanda. Tandanya apa? 5 ini adalah kekayaan pintu masuk kita. Ya. Melalui dari kaya harta, ada yang dari kaya ilmu, ada yang dari kaya amal, ada yang dari kaya ide, ada yang kaya hati. Jadi kaya raya itu sesuai dengan jari kita ini 5 ya. Kaya hati, kaya ilmu, kaya amal, kaya ide, kaya harta. Nah, jadi kalau cuman orientasinya kaya uang doang, belum kaya gitu. Emang banyak orang yang gampang dapetin uang tapi ternyata dia happy gak? Tentu ya. Enggak. Nah makanya tahu dulu, kalau kita udah tahu nih kaya raya ini ada 5 nih poinnya sesuai dengan jari kita, maka kita masuknya dari mana? Kita harus tahu juga pintu masuk kita nih dari mana. Apakah kita mulai dari kaya hati dulu, atau dari kaya ilmu dulu, atau dari kaya harta? Masing-masing beda. Jadi harus tahu dulu kita yang mana gitu ya Bang? Ya, karena sekarang belum tahu, oke gampang gini. Kalau kamu mau kaya harta berarti kerja keras. Bangun lebih pagi dari orang yang bangun pagi. Atau kamu pilihannya tidur lebih malam dari orang yang udah tidur duluan. Tapi bukan buat scrolling, tidur atau bangun kerja ya. Tapi buat ngerjain sesuatu. Itu kerja keras. Dimana kamu punya pekerjaan ya yang kamu bener-bener kasih ekstra. Karena gini, kalau kita bicara kaya uang, harta, uang itu energi, Van. Energi. Artinya energi ini kalau kata hukum Einstein kan energi tidak pernah hilang. Dia berpindah tempat atau berubah bentuk. Energi uang pun begitu. Kalau kita mau ngedapetin uang, apa yang perpindahan energi, yang pertukarannya apa yang kita bisa berikan? Apakah kayak ide tadi dari ide-ide kita Jadi menghasilkan uang, atau dari kerja keras kita ngerjain dengan fisik, dengan waktu, dengan ya semua yang kita punya gitu ya. Ya, itu kerja keras. Tadi tidurnya sampai lebih malam hanya untuk ngerjain itu. Atau bangunlah lebih pagi dari orang kebanyakan. Itulah orang-orang sukses. Ya bahkan sampai siapa itu pemain basket? Kobe Bryant yang sudah meninggal ya. Kobe Bryant itu ketika orang mulai latihan dari jam 8 pagi sampai jam 10 siang, jam 11 siang, Kobe udah mulai dari jam 5 subuh. Jam 7 dia pulang. Dia makan, dia sarapan, istirahat sebentar, jam 8, setengah 9 ketika orang mulai latihan, dia latihan juga.
Jam 11 dia pulang, makan siang, tidur, ya. Jam 4 sore dia udah mulai latihan lagi sampai malam. Jadi sehari dia 3 kali. Di saat orang-orang lain leyeh-leyeh, cuman sekali latihan sehari, Kobe Bryant tuh 3 kali, mulai dari jam 4 subuh tadi dia bangun, Van. Maka nggak aneh kalau Kobe Bryant cepat menghasilkan kesuksesan dan kekayaan. Dia berarti melakukan kerja ekstra ya? Kerja ekstra, saya nyebutnya kerja giat. Kalau kerja keras kan kayaknya capek ya. Oh dia kerja giatlah bekerja. Nah pertanyaannya, kalau kamu mau kaya harta ini, udah kerja giat belum? Nah, yang tadi bertanya, pengen mengubah hidup jadi kaya raya, kamu udah kerja giat atau belum? Ya, kamu bisa tanya sama diri sendiri ya Bang, berarti ya. Banyak orang yang pingin kaya raya, ditanemin di istilahnya afirmasi, ya dibayangkan, terus visualisasikan, terus digobal-gabul ya kan tiap hari. Mager aja gitu di rumah. Tapi mager aja, nggak ada action. Kira-kira gimana jadi? Jadi di pikiran doang. Jadi stres. Jadi stres guys. Iya kan? Banyak halu ya. Wah karena ada law of attraction, hukum tarik menarik, saya menarik aja bang, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Itu namanya halu. Ngimpi deh lu, gitu kan? Ya. Jadi imbangi dengan apa? Pertukaran energi itu. Kalau kamu cerdas, punya sesuatu, yang bikinlah sesuatu yang bisa membuat manfaat buat banyak orang. Nah dari kecerdasan kamu ini, misalnya ilmu yang kamu berikan, akhirnya jadi membuat solusi bagi banyak orang. Orang itu nggak akan sungkan-sungkan kan ngeluarin duit. Ya. Ada mau gampang, ada manfaatnya. Mau gampang, uang orang masuk ke kamu dengan sukacita dia ngambil uang di rekening orang mau. Dan orang itu transfer dengan mudah. Gimana? Kamu pernah lihat tukang urut? Iya. Orang lagi pegal-pegal, kamu pernah diurut? Iya. Nah, pegal-pegal. Terus habis itu kamu transfer ke dia nggak? Pasti kita ngurut ya teman-teman. Gampang lah. Itu namanya kita memberikan energi buat orang itu, solusi badannya pegel jadi hilang. Itu pertukaran energi juga ya. Energi kita yang ngurut keluar energi ya. Nah energi uang itu pindah ke kita karena dia transfer, karena kita udah mijitin dia gitu ya. Iya, gampang kok sebenarnya kalau udah tahu itu kan. Jadi ini bagaimana, apa sih yang bisa kita berikan kepada alam, kepada orang lain, kepada Tuhan bahasanya melalui manusia-manusia ini. Solusi apa yang kita bisa berikan? Kalau punya ilmu, berikan ilmu. Punya ide, berikan ide. Nggak punya ilmu, nggak punya ide, berikan tenaga. Kita punya tenaga. Kerja, giat tadi, pakai fisik. Oke, 3 itu aja dulu. Belum masuk ke amal. Pertanyaan saya, kalau orang kaya, Van, orang kaya nih pemirsa, banyak memberi atau justru banyak menerima atau meminta? Banyak memberi dong. That's right. Tanya sama diri kita sendiri, selama ini kita banyak memberi nggak? Nah. Atau jangan-jangan masih ngarep sama orang? Maka yang perlu dibenahi adalah 1. Ini ada 5 sebenarnya Van, untuk membentuk menjadi kejadian nasib kita. Nasibnya mau kaya ya kaya. Yang pertama itu dari pikiran kita Van, mental. Mental orang kaya kira-kira gimana Van? Pikirannya gimana? Ngasih memberi. Kita udah begitu belum mentalnya? Atau jangan-jangan kita masih ngarep sama orang? Kalau lagi jalan, lagi makan, mintanya ditraktir. Masih gitu nggak mentalnya? Ya. Mentalnya mentalnya masih maaf ya, celamitan nggak? Ada orang mau jalan-jalan nih, jangan lupa ya bawain oleh-oleh. Pernah begitu? Saya enggak. Ya, kalau alhamdulillah kalau enggak ya. Tapi kalau misalnya pemirsa masih punya mental itu, nggak akan kaya. Karena mentalnya adalah minta. Maka yang pertama adalah perbaiki mentality kita dulu. Ya. Saya ke survei lah ke orang-orang sukses yang udah kaya gitu. Ya, mereka nggak ada kata-kata. Nah ini yang kedua. Kalau yang pertama mental, yang kedua ucapan kita. Mereka nggak ada ucapan nggak bisa. Nggak pernah mereka ngomong bahasa gue nggak bisa. Tapi diganti kata-katanya, ya, gue pasti nemuin cara. Jadi segala cara ya bisa dicoba. Nggak. Ini tuh kegagalan, enggak. Nah ini. Yang kedua, mereka bilang bukannya ini yang banyaknya umumnya orang, aduh susah nih nyari duit. Nggak pernah ada tuh di kata-kata orang kaya, orang sukses itu.
Justru mereka ya mindsetnya adalah, ucapannya adalah aku sedang menghasilkan uang. Walaupun kondisinya lagi sulit kan, tapi kata-kata dia nggak pernah sulit. Aku sedang menghasilkan uang. Dan banyak. Keren nggak? Keren. Nah inilah ucapan kita tuh penting. Hidup adalah perjuangan. Jangan. Capek. Capek nggak? Capek. Berat nggak kalau berjuang? Dengarnya aja capek ya berjuang gitu ya. Kalau kamu mau kaya raya, mentalnya dulu dibenahin, ucapannya juga benah. Jadi hidup itu apa kalau perjuangan? Kalau digantinya? Hidup itu indah, mudah, menyenangkan, bahagia, kaya raya, Uang gampang. uang gampang, Maka kalau bermanfaat. bermanfaat. Nah kalau uang gampang bermanfaat buat orang, berarti ngasih dong. Ngasih. Udah ngasih belum? Udah ngasih nih misalnya, udah ngasih, udah aja. Tapi kalau kamu saya tanya udah ngasih, tapi sekarang udah bang saya udah ngasih sering, berarti itu belum ngasih. Karena masih disebut. Karena masih disebut. Karena masih diakui. Ya. Ada keakuan di sana. Ngasih mah ngasih aja. Emang milik kita. Kita nggak bawa apa-apa kok awalnya. Jadi kalau sekarang kita punya, terus kita kasih, punya siapa? Yang kedua, ucapan. Ya. Yang ketiga, ini adalah kebiasaan kita. Tindakan. Kita tindakan tuh apa kebiasaannya? Kalau tindakannya mau orang kaya, mau kaya gimana kira-kira? Kalau mental udah bagus, depan bagus, berarti tindakannya apa? Ya lakukan. Lakukan, bertindak, action, Kerja. bekerja, ya, menjaga badan, kesehatan. Kesehatan ini adalah nomor satu. Kekayaan nomor satu adalah kesehatan tubuh, pikiran, dan batin kita, Van. Ada 3 tuh. Maka kita jaga dari dalam, kesehatan tubuh, ya, pikiran kita, mental nih ya, dan batin kita, spiritual. Jaga 3 ini kalau mau kaya. Kayakan dulu kita ini di dalamnya. Maka keluarnya akan kaya. Itulah tindakan disebut action. Jadi kita menjaga benar-benar apa yang ada di dalam diri kita untuk kaya raya ini. Ya, beramal, punya ilmu, berarti kita belajar, terus kaya hati. Jadi jangan pelit sama orang. Jangan malah memendam penyakit Hati. Contohnya apa penyakit hati? Tadi pelit salah satunya. Pelit, iri hati, belagu, terus apa lagi? Punya Dendam, marah, ego, baperan. Nah kalau masih punya penyakit hati ini, ya jauhlah dari kata-kata yang tadi. Karena di hatinya sendiri sempit, nggak kaya. Maka kalau kita mau luarnya kaya, benahin dari dalamnya keluar, ya. Jadi mental, ya, pikiran kita menjadi ucapan kita. Ucapan kita itu menjadi tindakan. Tindakan ini akan membentuk kebiasaan kita, habit, istiqomah. Maka kalau kamu udah ngejalanin ini istiqomah terus, ya, untuk menjadi kebiasaan, Van, itu dibutuhkan waktu 30 hari. Ulangan, istiqomah. Untuk menjadi gaya hidup kita, butuhkan waktu 90 hari. 3 bulan ya. 3 bulan. Untuk menjadi bahasanya kita expert di bidang itu, ya dibutuhkan jam terbang 10.000 jam kurang lebih. Artinya kalau mau kaya raya tadi, ya dijalanin 30 hari jadi habit kita, kebiasaan kita, memberi, bersyukur, menghargai diri, mengupgrade diri dengan belajar, ya, beramal, ya kan, beride, terus dan sebagainya. Terus jadikan itu istiqomah kita 30 hari, 90 hari, dan seterusnya. Maka itu akan mengubah kehidupan kita. Jangan mimpi, simsalabim, bangun tidur langsung jadi kaya. Kaya itu adalah kebiasaan. Inilah yang akan mengubah kita. Kalau kita sudah jadi kebiasaan, akan menjadi karakter inilah yang sesungguhnya mengubah nasib kita, Van. Oke, berarti nasibnya mau jadi kaya, ubahlah mulai dari tadi yang pertama adalah mental kita, pikiran kita, ya. Pikiran. Oke, baru nanti lanjutin yang tadi tuh ya, step-stepnya. Sehingga menjadi karakter Karakter. kita. Karakternya memang kaya raya. Oke. Ada pertanyaan, Bang Wendy kaya raya dong. Bang Wendy sukses tuh. Biasalah orang kalau ada penyakit hati begitu, Van. Benar gak? Maka tanya diri kita, kalau saat nonton yang beginian atau sejenisnya, terus ada yang terbersit di dalam hatinya, dia malah tanya komentar negatif ya, atau julid atau dan sejenisnya kepada si pembicara, sebenarnya itu udah ada penyakit hati. Jadi ya kembali ke dirimu,
bersihkan dulu. Karena ketika penyakit hati itu ada, sebenarnya bukan kita nyakitin orang, bukan. Kita nyakitin diri kita sendiri. Karena kita tertutup tuh dari ilmu, dari harta, dari semua ide-ide kebaikan. Ya. Kalau dibilang saya udah kaya raya, saya sukses. Pertanyaan saya, apa barometer sukses buat kamu? Beda-beda ya. Apa barometer kaya raya buat kamu? Beda-beda pasti setiap orang. Ya Tapi kan? biasanya kalau kaya raya orang pasti menilainya dengan harta sih bang. Nah itu dia. Ya. Tahu nggak dia punya banyak utang? Iya. Ternyata uangnya banyak utang gitu ya. Tahu nggak dia ada outstandingnya, terus dia nggak mampu bayar, terus dia dikejar-kejar juga dengan jatuh temponya atau apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Terus tahu nggak dia akhirnya jadi nggak bisa tenang tidurnya, hidupnya, nggak bisa menikmati. Yang tadi Bang Wendy bilang, yang tentang kayak tubuh kita dulu, pikiran kita, badan kita, hati kita. Cuma kita banyak uang tapi kalau hatinya nggak tenang, pikirannya nggak damai, gitu ya. Jadi kalau ditanya saya kaya raya, Van. Alhamdulillah. Ya, subhanallah, Allah yang maha hebat yang menitipkan ini. Fisik saya kaya, pikiran saya juga mental juga dikayakan, ya. Batin saya spiritual juga dikayakan dan terus memperkaya. Alhamdulillah, titipan ini jangan kita sia-siakan. Lalu apa barometer sukses? Oh Bang Wendy sukses, udah sukses belum? Saya udah sukses. Boleh tanya, sukses saya apa? Apa menurut Anda kesuksesan? Coba Anda tulis. Bagimu sukses itu apa? Sukses itu ini sifatnya adalah subjektif ya Van. Iya. Suksesnya orang sakit berarti sehat. Suksesnya orang miskin jadi Kaya, banyak uang. banyak uang, kaya. Suksesnya orang jelek jadi cakep. Nah kan? Makanya sukses itu kamu harus benar-benar clear. Sehingga masuk ke program bawah sadar kita benar-benar to the point. Dan itulah menjadi perintah valid di bawah sadar sehingga dia tahu cara buat benar-benar mengachieve kesuksesan ini straight to the point. Jadi suksesnya apa kan? Bang Wendy tadi. Oh saya. Ini apa? Jangan saya yang ditanyakan Bang Wendy. Benar, lo tahu? Iya. Bagi saya sukses itu adalah menemukan dan menjadi otentiknya diri kita sendiri. Otentik yang Tuhan berikan ketika kita dilahirkan, dikirim ke bumi ini. Otentik itu satu-satunya. Jadilah satu-satunya, bukan nomor satu, satu-satunya. Dan saya sudah menemukan itu. Bagi saya kesuksesan saya adalah itu. Ketika kita sudah menemukan otentiknya diri kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu siapa jati diri kita, diri sejati kita, dan tahu apa tugas kita di bumi ini. Sukses itu sukses versinya Bang Wendy. Kalau kamu suksesnya apa? Tulis ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Oke. Dari Tio 323. Bang Wen, caranya untuk membersihkan hati dan batin gimana? Hati, batin, ini dia juga sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada satu lagi tuh yang harus dibersihkan, jiwa. Oke. Jadi kalau hati, batin ini membersihkannya sederhananya sih kita menerima dan melepas. Gampang banget ternyata ya caranya ya, menerima dan melepas. Tapi pertanyaannya banyak Bang yang udah gue terima nih ada masalah-masalah, tapi hati gue tetap gemet-gemet, batin juga tetap nggak enak. Nah itu gimana tuh Bang? Karena nerimanya baru di mulut, melepasnya baru di mulut. Oh, berarti kita harus di bawah sadar. Jadi kejadian ini membersihkan hati ini kan kotoran-kotoran yang masuk atau bahasanya tuh penyakit-penyakit hati ini masuk masa lalu kan, bukan masa saat ini kan. Berarti udah lewat kan, udah numpuk berbulan-bulan bertahun-tahun. Jadi sebenarnya di mana dia numpuknya? Namanya di batin, di hati. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya subconscious, bawah sadar. Maka yang kita maafkan ya, melepas itulah kita menerima dan tadi memaafkan ya. Bukan sekedar memaafkan, mengampuni. Melepas itu mengampunan. Oh, oke. Jadi yang dinamakan melepas adalah kita bukan hanya memaafkan tapi mengampuni. Mau nggak kita mengampuni? Allah aja kan Maha Pengampun. Iya. Jadi kalau ada seseorang yang pernah menyakiti kamu, mau nggak kamu melepasnya dengan mengampuni? Kalau demi hatinya bersih, batinnya yang bersih, harusnya mau ya Bang? Ya, nah makanya banyak orang yang saya sudah maafin, tapi kok rasanya masih ada? Karena adanya di hati. Yang maafin cuma di mulut. Berarti itu belum beres tuh ya Bang? Belum, karena dia belum ada pengampunan.
belum ada pelepasan bahasanya. Selama dia masih bisa mengingat dan ada rasa, ya, ada rasa yang muncul, itu adalah hati yang muncul. Berarti dia masih ada masalah. Berarti dia ada masalah sakit, masih ada luka batin. Berarti belum selesai. Loh, Dan berarti itu ada cara-cara khusus buat ngebersihin, bukan cuman yang tadi Bang Wendy bilang menerima dan melepaskan. Nah, berarti menerima dan melepaskan ini kalau cuma di mulut aja kan gampang, orang juga yaudah gue maafin, yaudah gue lepasin gitu. Tapi masih hatinya nggak enak. Berarti ada cara-cara khusus dong Bang. Maksudnya yang orang bisa sendiri lakukan atau harus dibantu sama orang lain sih? kalau dia sudah menguasai caranya masuk ke dalam bawah sadar, caranya adalah masuk ke bawah sadar, ya, itu bisa dengan sendiri. Maka kuasai ilmunya. Ini sebenarnya materi di kelas WM Academy ya, Van ya. Materi kelas WM Academy yang 2 hari itu. Bagaimana kita reborn. Reborn itu dilahirkan kembali menjadi kesadaran yang baru. Bukan fisik yang dilahirkan, tapi kesadaran yang baru. Dari kesadaran yang lama bahwa kita menyimpan tadi itu semua, bahasanya luka di hati, luka di batin, ya kan? Ya. Ada trauma, ada masalah. Masalah Itu kan banyaknya di hati. Jadi memang harus ngebersihinnya juga di hati, di batin. Yaitu dengan cara masuk ke dalam bawah sadar. Apa Bang nama kelasnya Bang? WM Academy, keajaiban bawah sadar. Oh, makanya tadi Bang Wendy bilang bawah sadar karena nama kelasnya memang keajaiban bawah sadar ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu caranya untuk ngebersihin hati dan batin, tahu prakteknya, belajar gitu ya langsung caranya untuk ngebersihin hati dan batin, ya udah gampangnya tinggal ikutan masuk kelasnya Bang Wendy aja yang 2 hari itu ya. Ya, kalau mau bahasanya instan. Oh iya. Jadi ada 2 cara nih sebenarnya nih untuk kita ngebersihin Hati dan ya, batin gitu. Contohnya gini deh, analogi gampang. Gelas bekas ampas kopi, bayangkan. Kopi yang ada item-item, Yang udah mengerak, katakanlah kamu udah seminggu gak kamu cuci. udah mengeras lah ya. Udah, apalagi di hati kita udah bertahun-tahun kan. Iya banget. Berarti udah kerak kan. Nah ini sama nih. Gelas ampas kopi udah bertahun-tahun. Bayangkan kayak gimana. Ada 2 caranya. Ya 2. Yang pertama adalah kucurin aja di air keran. Cukup. Lama-lama kan dia berbening. Iya. Lalu keluar. Nah ini butuh juga waktu tentunya, pengulangan ya, berkali-kali terus ya. Betul ya? Iya. Bersih dong. Si. Setelah lama kucurin terus. Yang kedua adalah kita bilas tuh gelas. Dibilas kan cepat, instan kan, dengan orang yang ahli. Nah ini pun sama. Hati kita yang udah berkeruh kotor itu, ya cara yang pertama silakan kamu setiap hari ketika datang lagi memori itu, hati nyesek lagi karena si japrak begini gitu kan, atau karena pasangan kamu. Nah itu kamu menerima dan melepas. Oke, gue terima lu jadi bagian hidup gue. Terus ya udah, saat ini lepas, maafkan. Terus aja dikucurin, arti diulang-ulang, kayak kulit bawang itu yang tadi saya bilang. Terus kayak sampai kapan? Nggak tahu. Pokoknya sampai rasa itu hilang. Mungkin bisa berkali-kali, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Kita nggak pernah tahu bawah sadar kamu yang tahu. Atau cara yang kedua, ya, kamu cari orang yang ahli membilas tadi. Jangan minta dibilas, tapi belajar ilmunya untuk membilas diri. Jadi kapanpun kita butuh, kamu butuh, bisa lakukan sendiri gitu ya. Lakukan sendiri di tempat cuci piring kamu sendiri. Kamu bilas lagi. Kan masalah kamu pasti banyak kan. Karena kalau ke orang yang dia bahasa ngebilas, ya bahasa hipnoterapi lah, itu hanya 1 sesi 1 kasus. Kasus kamu kan banyak. Oke, gitu ya. Jadi ya teman-teman ya, buat Mas Tio nih yang tadi pengen ngebersihin hati dan batin, jadi ada 2 cara tadi. Kamu ulang-ulang terus untuk melepaskan, untuk melupakan gitu ya, memaafkan lah gitu pokoknya. Terus diulang-ulang sampai hati kamu nanti suatu hari ya udah bersih sendiri gitu. Tapi ada satu lagi nih cara yang lebih instan, lebih mudah gitu ya Bang ya. Kamu belajar caranya yang tadi supaya kamu bisa kapanpun mudah untuk melakukan itu. Masuk ke bawah sadar. Jadi ngebersihinnya di bawah sadar. Ya. Sadar itu technical banget. Ya. Jadi itu sebenarnya bisa sih kamu datang ke hipnoterapis gitu, kayak Bang Wendy kan sebenarnya seorang hipnoterapis. Atau tapi kalau hipnoterapis itu kamu cuma datang sekali untuk 1 masalah. Masalah itu beres, begitu besok kamu ada masalah lain, kamu datang lagi. Kan
ngapain gitu ya, udah mendingan Bayar, iya karena kan bayar. gratisan, kasih. Cara ke hipnoterapis itu ya bayar, karena kan kamu konsultasi pakai jasanya si hipnoterapis ya. Tapi kalau misalnya kamu belajar ya kamu tahu ilmunya, tinggal dipraktekin buat diri sendiri terus-terusan. Sekali jebret gitu bayar di kelas Bang Wendy yang tadi Bang Wendy bilang keajaiban bawah sadar, itu bisa terus-terusan kamu pakai teman-teman. Dan Bisa ngebantu orang. ya itu kamu jadi kasih manfaat buat orang, malah kamu buat bisa jadi apa ya, penghasilan loh, kamu bantu orang. Bahasanya punya skill. Ya, kamu Skill punya khusus. skill. Bukan skill. Ya, itu skill khusus ya. Jadi banyak keuntungannya karena bukan cuma belajar keajaiban bawah sadar ya Bang di kelas itu ya, ada yang lain-lainnya juga gitu ya. Oke, itu dia solusinya. Oke, teman-teman. Demikian sesi Anda bertanya, WM menjawab. Di kali ini kita ketemu lagi di sesi video berikutnya. Jangan lupa kamu tulis pertanyaan-pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan Bang Wendy akan menjawab. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam!